experience yang kita rasakan di tempat lain dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita langsung berlanjut ke hard skill-nya ini, yaitu kita mau nggak nih, gitu kan, mengerjakan ini. Dan ini langsung bentuknya adalah amal motorik, gitu kan. Aktivitas, tindakan, aksi. Kalau kita mau, itu pasti akan ada bentuk aktivitas. Jadi jangan sampai, eee, banyak sekali ketika kita tanya gitu kan, "Mau nggak, pekerjaan ini?" "Mau," gitu kan. Tapi ketika, "Oke kalau mau besok datang ya jam segini," ternyata nggak datang misalkan. Ketika mau diinterview atau ketika mau langsung melakukan pekerjaannya. Nah ternyata kemauan yang dia sampaikan tadi itu bukan kemauan yang sesungguhnya. Nah, sehingga yang namanya mau atau kemauan itu, dia harus dibuktikan dengan sebuah tindakan, aktivitas, ataupun perilaku. Nah, ini baru orang ini sebut mau. Bahkan seringkali, kadang saya melakukan simulasi sederhana gitu kan, ketika ada kajian, apa namanya, offline, saya akan secara, spontan itu melempar satu barang gitu kan, ke kerumunan jamaah gitu ya. Dan nanti ketika saya lempar satu barang itu, akan terlihat tuh reaksi dari para jamaah saat itu. Reaksinya adalah ada yang diem aja gitu kan, berpangku tangan gitu kan. Lalu ada yang menghindar, ada juga yang, mencoba untuk menangkap, ada yang menangkap dengan baik. Nah ini kan kelihatan nih, bagaimana Allah, analogi tadi gitu kan, maknanya bagaimana Allah mau memberikan satu rezeki misalkan kepada kita, kalau misalkan dia mau menerima rezeki, ya dia jangan diem aja gitu kan. Dia jangan diem aja, berarti dia nggak siap untuk menerima rezeki itu. Dan tadi ada orang yang bahkan dia menghindar gitu ketika Allah memberikan rezeki. Dia dia karena dia emang nggak mau gitu, nggak punya kemauan untuk, memiliki rezeki yang ingin Allah berikan. Tapi ada orang yang dia berikhtiar gitu kan dengan mencoba menangkap, walaupun pada akhirnya dia belum dapat, tapi dia sudah punya kemauan di situ. Dia sudah mau melakukan aksi atau tindakan untuk menangkap rezeki yang, Allah mau berikan. Dan ada orang yang pada akhirnya dia sudah ke langkah keberuntungan yang kedua. Selain dia punya keyakinan tadi, dia mau melakukan sebuah tindakan yang alhamdulillah tindakan itu tepat gitu kan untuk bisa menangkap rezeki yang ada. Bahkan ada yang bilang prinsip keberuntungan itu, adalah perpaduan antara 2 hal. Perpaduan antara 2 hal, antara kemampuan dengan kesempatan. Jadi keberuntungan itu antara kemampuan dengan kesempatan. Contoh, dia mampu untuk apa namanya, melakukan satu pekerjaan. Misalkan dia mampu, punya kemampuan untuk menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang manajer misalkan. Nah, tapi ketika kesempatannya belum ada gitu kan, dan posisi dia mungkin masih supervisor, ya maka dia akan begitu-begitu aja gitu kan, belum ada kesempatan. Nah, ketika ada kesempatan dan dia ambil, maka dia akan menjadi seorang pemimpin atau seorang manajer. Lalu ada kebalikannya nih, kesempatan menjadi seorang manajer mah ada, tapi kemampuannya belum mumpuni. Nah, maka yang namanya keberuntungan itu tadi, dia punya kemampuan, lalu dia mendapatkan kesempatan. Nah, dan di sini maka kemampuan ini itu sangat, tergantung dengan bagaimana kemauan seseorang. Karena kemampuan itu bisa bisa ada dalam sisi diri seseorang kalau dia punya kemauan atau tekad yang kuat untuk memiliki kemampuan tersebut. Saya mau belajar, saya mau praktek, saya mau nambah jam terbang saya mau ini, saya mau itu, gitu kan, dan lain sebagainya. Nah, sehingga ketika dia mau melakukan tindakan terus gitu kan, mau belajar 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 lagi gitu kan, pasti bisa dipastikan dia akan punya kemampuan. Dan ketika kemampuannya sudah ada gitu kan, lalu ditambah lagi tadi keyakinan yang kuat ketika ada kesempatan hadir, itu pasti akan klop gitu kan, atau akan klik dan dia insya Allah akan mendapatkan apa yang diharapkan tadi. Maka tadi langkah keberuntungan yang kedua adalah dia mau dan, standar atau syarat kemauan itu adalah bukan perkataan, tapi perbuatan. Aksi tindakan yang dia lakukan nyata terlihat oleh manusia-manusia yang lain. Lalu yang selanjutnya adalah
yaitu taat dengan aturan. Nah, taat dengan aturan ini sebenarnya paling sederhana adalah kalau kita bicara, apa namanya, pekerjaan maupun usaha itu, ini saya ngambil dalil tentang makanan, yaitu halalan thayyiban. Aturan sederhananya paling sederhana itu, gitu kan. Bahwa apapun yang kita lakukan, entah itu pekerjaan, entah itu usaha gitu kan, entah itu hal-hal yang lain, kita pastikan bahwa apa yang kita lakukan ini adalah insya Allah ini hal yang halal, dalam arti ini tidak menyalahi atau menyelisihi aturan atau syariat Allah Subhanahu wa taala, dan yang saya lakukan ini juga adalah hal yang baik untuk diri saya dan untuk yang lainnya. Ada nggak hal yang halal tapi nggak baik? Banyak. Contoh misalkan, eee ini banyak tetangga saya karena rumah saya dekat dengan pasar ya, Pasar Cipete. Pasar Cipete Utara di Kebayoran Baru sini. Banyak orang pasar dan ini sebenarnya circle-nya memang sulit untuk dirubah karena ini sangat berkaitan dengan banyak hal gitu ya. Tapi pada akhirnya ini, tidak toib walaupun halal, yaitu misalkan mereka jualan sayur di pasar. Dan ternyata kalau jualan sayur di pasar, itu mereka harus berjualan berangkat dari rumah tuh bisa dari jam 9 malam. Atau kalau agak maleman dikit ada yang jam 12 malam gitu kan. Tapi sudah ada tuh yang dari jam 9 malam. Bahkan kalau misalkan saya habis dari luar rumah gitu kan, pengen pulang ke rumah, lewat pasar Cipete tadi, itu jam 9 tuh sudah ada tuh, apa namanya, penjual kembang kol yang sudah mulai buka lapak gitu kan, ngebersihin dagangannya, lalu menata dagangannya gitu kan di pasar gitu kan, jam 9 malam. Dan pekerjaan itu mereka lakukan sampai pagi gitu kan, sampai betul-betul pagi hari, bahkan baru tutup mungkin jam, 8 gitu kan atau jam, 9 pagi. Nah ini pekerjaannya halal halal, tapi untuk kesehatan tubuhnya gitu kan dan lain sebagainya ini kurang toib gitu kan, kurang baik. Lalu yang lainnya lagi adalah yang paling penting, kita pastikan sebenarnya bagaimana apapun yang ingin kita lakukan, entah pekerjaan, entah usaha itu tidak melanggar sedikit pun syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun yang kita lakukan tersebut itu akan bernilai keberkahan sendiri dan juga akan Allah berikan kemudahan. Walaupun tantangannya ada. Pastinya. Ujiannya ada, pastinya. Cobaannya ada, pastinya. Nah, tapi ketika kita dihadapkan oleh situasi ujian, cobaan, dan sebagainya, kalau memang yang kita lakukan ini sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, syariat Allah, pasti juga Allah akan paketkan ujian, cobaan tadi dengan solusinya, dengan jalan keluarnya. Nah, jadi memang pada akhirnya yang ini menjadi sangat penting sekali adalah bahwa kita pastikan kalau kita mau melakukan sebuah pekerjaan, entah itu usaha, entah itu yang lainnya gitu kan, kita pastikan bahwa ini sama sekali tidak, apa namanya, menentang ke, syariat atau aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Eee, atau hal lain misalkan sebagai contoh, tadi masih bicara tapi ini, apa namanya, misalkan teman saya itu dia punya, usaha fotografi juga nih, dan ketika dia fotografi ada satu, apa ya istilahnya, satu pekerjaan yang dia selalu tolak, dan pekerjaan itu adalah, foto, pre-wed atau pre-wedding gitu ya. Kan ada tuh foto pre-wed gitu kan sebelum menikah foto dulu, biar nanti foto-foto itu bisa dipajang di, saat resepsi. Nah, cara berpikirnya dia adalah yang priwet ini, belum muhrim gitu kan. Sehingga kalau difoto ya mereka dalam kondisi belum muhrim dan ini, melanggar syariat Allah. Maka saya tidak mau menerima foto untuk priwet. Ada yang kayak gitu. Atau ada juga mungkin pernah pernah viral gitu ya, ada sebuah toko kue, saya lupa tuh di Jawa Tengah apa di Jawa Timur, yang dia tidak mau, menerima pesanan dengan ucapan ulang tahun bahkan sekalipun, atau pesanan dengan ucapan selamat hari Natal, selamat hari, hari-hari, apa namanya, besar agama yang lain. Dan dia nggak mau menerima, pekerjaan itu, orderan itu, gitu. Dan itu disampaikan di awal dengan cara yang baik, alhamdulillahnya.
Atau yang lainnya lagi misalkan teman saya itu, dia usaha sablon kaos. Dia tidak pernah mau menerima pekerjaan, bahkan dia pernah dapat tawaran sampai nilainya itu kalau nggak salah 50 juta ya, untuk bikin merchandise, kaos dan juga mug gitu ya, gelas gitu kan, gelas mug itu. Tapi yang order ini adalah untuk eee, event konser musik yang sponsornya di situ ada minuman kerasnya, gitu, dan dia nggak mau tuh. Nah, ini kan, Masya Allah gitu ya, melakukan sebuah pekerjaan, melakukan sebuah usaha dengan mentaati aturan-aturan Allah. Dan, apa namanya, dan pasti mungkin akan ada ujian yang datang. Tapi ketika dia, melakukan ini terus dengan istiqomah, di kemudian hari Allah akan memberikan kebahagiaan yang mungkin tidak pernah ia bayangkan. Jadi kembali, semua yang kita lakukan ini adalah dalam rangka kita di-frame gitu kan, di-frame atau dilindungi dengan syariat dari Allah Subhanahu wa taala.